Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua, para pencinta Haramain, terutama buat teman-teman semua yang sudah siap-siap insya Allah berangkat memenuhi undangan Allah Subhanahu Wa Taala menuju Haramain atau dua tanah suci, yaitu Makkah dan Madinah. Teman-teman sekalian, tentu setelah teman-teman semua mengikuti sebuah manasik, di mana manasik yang sesungguhnya adalah ketika nanti kita di sana sedang melaksanakan ibadah umroh itu sendiri atau haji ya. Jadi untuk teman-teman semua nih, sahabat-sahabat sekalian, tentu ada beberapa hal yang harus kita juga siapkan sebelum berangkat selain ilmu tentang pelaksanaan ibadah umroh atau hajinya. Yang pertama adalah satu, yaitu kita harus punya kekuatan yang namanya kekuatan fisik. Kenapa? Karena salah satu hal yang harus kita ingat bahwasanya hampir 99% bahwasanya ibadah umroh haji itu memerlukan fisik. Jadi ingat 99% gitu ya, semuanya memerlukan fisik. Kita tawaf fisik, sa'i fisik, bahkan ketika kita berangkat untuk melaksanakan pemotretan, bikin paspor pun perlu fisik kita. Kenapa? Karena kita harus hadir. Kenapa? Tanpa kehadiran kita nggak bisa dipotret atau nggak bisa difoto, sehingga mustahil paspor itu untuk saat ini bisa jadi. Kecuali mungkin kalau nanti ada sebuah perubahan di mana cukup hanya mengirimkan foto saja, maka paspor sudah jadi, itu bisa lebih mudah lagi. Nah, fisik ini bagaimana cara melatihnya? Teman-teman gampang. Teman-teman semua yang biasa sudah berolahraga, alhamdulillah. Namun sekarang harus mulai diniatkan untuk apa? Untuk ibadah. Kenapa? Agar apa yang kita lakukan punya nilai ibadah atau berpahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita lari, mulai dengan bismillah, pakai sepatu juga ucapan bismillah, berangkat bismillah, selesainya alhamdulillah. Syukuri agar olahraga ini mungkin nilainya mubah untuk banyak orang lain, tapi bagi orang yang beriman, olahraga ini akan menjadi sebuah punya nilai pahala atau bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kalau caranya juga niatnya adalah benar. Tentu bagi orang muslim yang beriman, apalagi yang akan melaksanakan ibadah umroh haji, ibadah pelaksanaan haji dan umroh, ingat 99% fisik. Maka niatkan olahraga kita adalah sebagai wujud syukur atas nikmat yang Allah berikan, yaitu apa? Kesehatan yang Allah berikan. Maka peliharalah, maintenance-lah dengan cara seperti itu, maka insya Allah kita punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya sekedar berkeringat saja, tapi insya Allah manfaat. Niatkan agar kita punya nantinya setelah olahraga punya jiwa yang kuat, sehat walafiat. Kenapa walafiat? Agar kita bisa manfaat buat umat dan ibadah semakin nikmat. Itu yang paling penting. Yang kedua, kekuatan apa? Oh, yang pertama dulu, kekuatan fisik. Jadi teman-teman silakan setiap hari, nggak usah lama-lama, cukup setengah jam atau mungkin maksimal 1 jam. Teman-teman bisa olahraga dengan peregangan, dengan senam, dengan apapun juga, jalan kaki, yaitu sesuaikan dengan kemampuan kita. Yang penting kita ada ikhtiar untuk bergerak agar fisik kita terlatih. Yang kedua adalah kekuatan apa? Ruhiyah. Ini penting banget. Bahkan ada seorang mengatakan bahwasanya kekuatan ruhiyah ini bisa mengalahkan kekuatan fisik. Artinya walaupun fisiknya Allah takdirkan diuji dengan sakit, tapi ketika ruhiyahnya kuat, ruhiyahnya mampu menembus kekurangan, yaitu kekurangan fisiknya, sehingga dia tetap semangat walaupun harus didorong dengan kursi roda. Tapi buat teman-teman semua yang fisiknya bagus, bersyukurlah. Kenapa? Karena dengan begitu minimal teman-teman bisa melaksanakan ibadah dengan sendiri tanpa merepotkan orang lain. Yang kedua adalah teman-teman bisa membantu orang lain untuk melaksanakan ibadah, dan ini nilainya Masya Allah tidak akan pernah bisa dibayar dengan materi. Kenapa? Karena itu adalah sebuah karunia ilahi Rabbi, bahwasanya Allah takdirkan kita untuk bisa menolong orang lain untuk melaksanakan ibadah. Insya Allah kita pun punya pahala ibadah jika kita menolongnya dengan ikhlas. Ya, jadi kekuatan ruhiyah. Bagaimana cara melatihnya? Teman-teman kembali bergairah, kembali mengingatkan bahwasanya tujuan kita melaksanakan ibadah umroh haji lillah karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus persiapkan sehingga yang nanti di sana itu kalau teman-teman saja pengen masuk ke Masjidil Haram atau juga nikmat sholat di Masjid Nabawi, itu minimal 1 jam sebelum waktu sholat wajib teman-teman harus sudah berangkat. Maka mulailah biasakan di Indonesia atau di tempat tinggal sendiri, mulai dengan cara apa? Mulailah sebelum adzan kita sudah tahu jadwal waktu sholat, sehingga kita bisa melihat, oh ini mungkin setengah jam lagi, 1 jam lagi, 1/4 jam lagi.
Walaupun mungkin di Indonesia, walaupun pas pelaksanaan ibadah sholat, bahkan ketika kita di masjid sudah pelaksanaan ibadah sholat, ruangan masih kosong. Tapi untuk di Madinah dan Mekah jangan berharap gitu kan ya. Nah teman-teman semua, silahkan mulai latih. Yang tadinya jarang sholat ke masjid 5 waktu, maka yang terutama laki-laki mulailah sholat 5 waktu di masjid. Yang tadinya nggak pernah berjamaah, mulailah berjamaah. Artinya berarti datang ke masjid awal waktu. Yang tadinya nggak pernah melaksanakan ibadah sholat sunnah rawatib, mulailah dengan pelaksanaan ibadah sholat rawatib. Juga dilatih saumnya. Buat teman-teman semua yang biasa sudah Senin Kamis, tingkatkan lagi dengan puasa apa? Tambah puasa Ayyamul Bid atau 3 hari dalam setiap bulan Hijriah. Kalau sudah itu juga, saya tambah lagi dengan sholat puasa Daud. 1 hari saum, besoknya lagi buka, berikutnya lagi saum, besoknya lagi buka. Nah, apapun itu silakan dilatih. Ya, yang tadinya nggak bersedekah setiap hari, sekarang kita mulai sedekah. Mau 1000, 2000, berapapun itu banyaknya, yang penting selama itu teman-teman ikhlas, maka insya Allah itulah yang akan membantu kita menguatkan ruhiyah kita, sehingga kita bisa semangat dalam melaksanakan ibadah. Ingat bahwasanya di sana tidak ada pikiran lain kecuali kita betul-betul bisa fokus ibadah dan terbiasakan dengan latihan di Indonesia atau sebelum berangkat ibadah umrah atau juga haji. Yang berikutnya apa? Yang biasa belum ngaji, mulai ngaji. Yang tadinya cuman bahasa Arabnya saja di Al-Quran, mulailah dengan terjemahnya. Kenapa? Agar kita mengerti. Sehingga dengan mengerti, maka kita akan mudah untuk mengamalkan. Karena sejatinya ilmu Al-Quran terutama yaitu untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan. Sehingga semoga saja, mudah-mudahan dengan itu kita termasuk orang-orang yang terbaik di hadapan siapa? Allah dan Rasulnya, seperti hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari dan mengamalkannya Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan dua-duanya sehingga kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah dan Rasulnya, bukan di hadapan manusia. Yang ketiga apa? Kekuatan, yaitu kekuatan mental. Kenapa mental? Karena kita akan berangkat, mungkin bagi yang baru pertama kali adalah negara yang belum kita kunjungi, sehingga kita harus tahu bagaimana karakter orang Arab, bagaimana budayanya, bagaimana masalah makanannya, bagaimana kondisi di sana, ya. Kita juga sudah tahu bahwasanya di sana Saudi identik dengan padang pasir dan identik dengan suasana yang panas. Tapi ketika kita pergi ke sana lillah, maka insya Allah panas itu nggak jadi masalah. Karena panas pun akan punya nilai ibadah, karena kita sedang melaksanakan ibadah yang memang betul-betul panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belum di pesawat, kita harus siap mental masuk ke dalam pesawat, ya, melihat yang toiletnya mungkin biasa besar di rumah, di toilet di pesawat itu kecil. Jangan pernah malu dan ragu kita untuk bertanya, agar apa yang kita lakukan betul-betul kita paham. Ya, jangan malu. Ya. Bahasa mungkin kita juga nggak paham, maka kita boleh dengan bahasa yang kita pahami, mungkin dengan gerakan. Mau minum, kita ucap seperti gerakan seperti ini. Mau minum gitu kan. Insya Allah, ya. Kenapa mental ini penting? Agar kita ke sana sudah tidak ragu dan juga tidak malu lagi ketika ada suatu hal yang ragu kita mau bertanya. Nah, kekuatan tiga inilah akan menjadi sebuah basic di mana kita akan menikmati sebuah perjalanan yang bernuansakan ibadah. Berangkat ke bandara juga kita menunggu di kantor. Sudah di bandara kita menunggu untuk antri bagi paspor. Belum lagi menunggu untuk take off juga menunggu lagi. Minimal di bandara itu kita bisa menunggu 3 jam, 4 jam sampai 5 jam coba. Ini kalau fisik kita lemah maka mustahil Allah memberikan kekuatan. Tentu kekuatan ini pun adalah hasil dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya berusaha berjuang, karena bagi Allah tidak ada mustahil. Yang terlihat kuat ternyata di sana bisa sakit, yang tadinya dari sini lemah di sana menjadi sehat. Tapi kita sebagai manusia ditugaskan, diberi kewajiban untuk bisa berusaha dan juga berdoa, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Agar setiap yang lakukan punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah teman-teman sekalian, semoga bisa bermanfaat. Ini sebagai pengingat saja bahwasanya persiapkan selain ilmu manasibnya juga kekuatan fisik, kekuatan ruhiyah dilatih, dan juga tentunya kekuatan mental kita untuk menghadapi sebuah perjalanan yang memang perjalanan panjang yang insya Allah penuh dengan perjuangan. Lakukan semua dengan lillah, insya Allah
lelah pun akan punya nilai ibadah. Dan semoga apa yang kita lakukan mendapatkan perlindungan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berada dalam perjalanan atau juga nuansa ibadah. Dan tentunya kita berharap adalah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balik hati kami, tetapkanlah kami dalam agamamu. Semoga kita istiqomah dalam ibadah sampai husnul khotimah, dan tentunya insya Allah kita bisa berkumpul bukan hanya di Mekah dan Madinah, tapi juga di Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.